Akhirnya, cahaya menyilaukan itu menghilang. Tang Wutong dan Huo Yuhao juga muncul kembali di udara. Setidaknya, tidak mungkin menemukan sesuatu yang salah pada mereka hanya dengan melihatnya. Sangat cocok. Tang Wutong mengepakkan sayapnya, dan ledakan sonik tiba-tiba terdengar. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan menyerang Huo Yuhao. Keduanya baru saja mengeluarkan skill yang kuat, yang menghabiskan cukup banyak kekuatan jiwa mereka. Mereka tidak dapat memenuhi pengeluaran sebesar itu. Mengingat hal ini, pertarungan jarak dekat tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Sosok Tang Wutong melintas, dan dia bergerak 5 meter di depan Huo Yuhao. Tombak naga emasnya berubah menjadi ribuan garis cahaya keemasan yang mengelilingi Huo Yuhao. Raungan naga yang nyaring terdengar pada saat bersamaan. Tombaknya memberinya keuntungan. Tang Wutong memiliki banyak pengalaman bertarung. Melalui bentrokan mereka sebelumnya, dia tahu bahwa dia memiliki keunggulan dalam aspek senjata. Tarian naga matahari bersinar versus kebanggaan permaisuri es dan salju. Tang Wutong awalnya percaya bahwa dia bisa menekan Huo Yuhao. Bagaimanapun juga, dia belum menjadi seorang titlet Do Uluo. Keduanya bahkan memiliki jiwa bela diri kembar. Dalam hal kekuatan jiwa, dia seharusnya memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dia. Namun, dia terkejut saat menyadari bahwa bukan saja dia tidak mendapatkan keuntungan darinya saat mereka bertarung, tapi dia bahkan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah diserang oleh energi dingin. Dia tahu itu karena Ultimate Ice milik Huo Yuhao lebih unggul dari jiwa bela dirinya. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia tidak percaya bahwa kupu-kupu naga bercahaya miliknya lebih rendah daripada kalajengking permaisuri giok es milik Huo Yuhao. Semua orang sangat kompetitif, termasuk Tang Wutong. Selain itu, dia punya rahasianya sendiri. Dia sudah memiliki 9 cincin. Bagaimana mungkin dia tidak menang menggunakan keterampilan jiwa ke-8-nya melawan keterampilan jiwa ke-5 Huo Yuhao? Faktanya, dia telah mengabaikan satu hal yang sangat penting. Itu adalah 5 roh Huo Yuhao. Ya, dia hanya punya 8 dering. Namun, dia memiliki 5 roh yang kuat. Ketika dia pertama kali mendapatkan Manifold Mysterious Ice Essence, dia bukan satu-satunya yang berhasil menyerapnya. Kelima rohnya menyerapnya pada saat yang bersamaan. Perasaan rohaninya diperkuat, dan kelima rohnya semuanya memiliki tingkat kekuatan tertentu. Bahkan jika mereka tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Huo Yuhao, mereka masih memiliki kekuatan bertarung sendiri. Hasilnya, mereka dapat mencerminkan beberapa kemampuan mereka ke Huo Yuhao bila diperlukan. Serangan sebelumnya adalah contohnya. Jelas sekali, perbedaan antara Tang Wutong dan Huo Yuhao adalah dalam hal roh. Huo Yuhao tersenyum saat melihat ekspresi kompetitif di mata Tang Wutong. Sayangku, apakah kamu benar-benar mengira aku tidak punya peluang melawan tombak naga emasmu? Jejak cahaya biru tua muncul dari tangan Huo Yuhao tanpa peringatan apapun. Pada saat itu, semuanya tampak membeku di demi planet spektral. Ding! Dering tajam terdengar. Jeritan naga yang tragis juga bergema di saat yang bersamaan. Tang Wutong bergetar hebat. Tombak emas cerahnya mulai berubah menjadi biru sedingin es sejak ujungnya. Di saat yang sama, warna biru sedingin es ini menyebar ke tubuhnya. Garis-garis cahaya yang dia bentuk juga langsung lenyap, berubah menjadi ketiadaan. Tang Wutong berseru kaget sebelum dia jatuh ke tanah. Huo Yuhao juga sedikit gemetar di udara. Ada ekspresi keheranan yang luar biasa di matanya. Saat ini, dia sedang memegang belati. Itu adalah belati yang sangat aneh. Warnanya benar-benar hitam, dan panjangnya sekitar 36 cm. Gagangnya panjangnya sekitar 12 cm dan lebar 5 cm. Bagian belakang belatinya sangat tebal, tapi bilahnya tipis. Ada permata biru berbentuk berlian di bagian bawah gagangnya. Permata ini bersinar dengan cahaya redup dan misterius. Bagian paling istimewanya adalah ada lapisan tipis kabut putih yang mengelilingi bilah belati ini. Lapisan kabut ini dibentuk oleh tetesan air padat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak terbentuk dari konsolidasi kekuatan jiwa es tertinggi Huo Yuhao, dan juga tidak mengalami perubahan apapun karena kekuatan jiwanya. Sial! Tombak itu jatuh ke tanah. Tang Wutong juga pingsan pada saat bersamaan. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan tombaknya. Jika dia tidak melakukan itu, hawa dingin yang mengerikan akan merusak tubuhnya melalui tombaknya. Dia tidak mungkin menahan rasa dingin yang mengerikan itu dengan kekuatan jiwanya. Benar-benar tidak dapat dibayangkan. Apa ini tadi? Ini adalah pertama kalinya Tang Wutong melihat belati di tangan Huo Yuhao. Tombaknya sebenarnya telah dikalahkan sepenuhnya oleh belati itu. Huo Yuhao melayang dan mendarat di tanah. Saat ini, ada tatapan penuh gairah di matanya. Dia berpikir dalam hati tidak heran itu adalah senjata dari dewa.
Pada awalnya, pedang pengukir hantu telah sangat mengejutkannya. Tanpa itu, dia tidak akan mungkin menjadi insinyur jiwa kelas 9 dalam waktu sesingkat itu. Nian Rongbing, Dewa Emosi, tidak memberinya satu, tapi dua belati. Yang lainnya ada di tangannya sekarang. Huo Yuhao belum pernah menggunakan belati ini sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengeluarkannya, dan dia menggunakannya untuk mengekang tombak naga emas. Saat pertama kali memegang belati ini, dia merasakan bahwa hidupnya sepertinya terhubung dengannya. Bahkan kelima rohnya merasakannya. Saat dia mengayunkan belatinya, seolah-olah semua energi es tertinggi di langit dan bumi telah berkumpul di sekitarnya. Huo Yuhao sangat yakin bahwa suhu belati ini berada di bawah negatif 250 derajat Celcius. Hanya dengan melambaikannya saja, setengah dari jumlah kekuatan jiwa yang dia gunakan pada Pride of the Ice and Snow Empresses telah terkuras habis. Ini adalah bukti betapa besarnya kekuatan yang dibutuhkan untuk menggunakannya. Meski begitu, Huo Yuhao merasa sedikit pusing. Terbukti, dia tidak sepenuhnya bisa memanfaatkan kekuatan belati ini dengan kemampuannya saat ini. Wutong, kamu baik-baik saja. Huo Yuhao memandang Tang Wutong dengan kagum. Tang Wutong menggigit bibir bawahnya dan menatap belati di tangan Huo Yuhao. Aku belum kalah. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menekan dahinya sendiri dengan tangan kanannya. Seketika, cahaya menyilaukan keluar dari dahinya. Ini. Kekuatan mengerikan Tang Wutong langsung dilepaskan. Saat ini, Huo Yuhao merasa seluruh tubuhnya menjadi kaku. Dia merasa sedikit tidak berdaya pada saat ini, seolah-olah dia tidak bisa menolak sama sekali. Bukan hanya dia. Semua orang yang hadir memiliki perasaan yang sama. Pada saat itulah perasaan aneh muncul. Perasaan menyegarkan mengalir ke tubuhnya dari belati. Huo Yuhao tiba-tiba merasa seolah-olah tekanan pada dirinya telah berkurang secara signifikan. Tang Wutong mengarahkan tangan kirinya ke tombaknya, yang masih tergeletak di tanah. Dia juga perlahan menggerakkan tangan kanannya. Jelas sekali ada bola cahaya keemasan ekstra di tangan kanannya. Bola cahaya keemasan itu tampak seperti cairan. Itu jatuh dari tangannya dan mendarat dengan akurat di tombak. Tombak yang tertutup lapisan es mulai melayang ke atas. Ketika Tang Wutong melemparkan bola cahaya ke arahnya, bola itu mulai bersinar dengan cahaya keemasan. Lapisan es yang awalnya keras terkikis dengan suara yang memekakkan telinga. Setelah itu, lapisan es pecah, dan seberkas cahaya keemasan melesat ke langit. Hal yang menakutkan mungkin menyebar pada saat ini. Kali ini, Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan demi planenya bergetar hebat. Itu bergetar karena cahaya keemasan Tang Wutong. Tekanan mengerikan menyebar di udara. Tombak naga emas telah berubah. Itu bukan lagi tombak. Ujungnya terbagi menjadi 3, dan langsung berubah menjadi trisula emas. Selain itu, Huo Yuhao juga menemukan bahwa tanda trisula emas di dahi Tang Wutong telah menghilang. Tang Wutong mengerang, tapi sedikit provokatif saat dia menatap Huo Yuhao. Dia berkata, mari kita lihat apakah belatimu dapat melawanku kali ini. Trisula emas jatuh dari udara, dan Tang Wutong menangkapnya dengan tangannya. Namun, tubuhnya sedikit bergetar saat dia menangkapnya. Terbukti, menggunakan trisula emas ini juga berdampak besar padanya. Apa yang sedang terjadi? Sebelum Huo Yuhao bisa berpikir lebih jauh, Tang Wutong sudah mulai bergerak. Trisula emasnya bergerak sedikit di udara, dan lingkaran cahaya segera melesat ke arah Huo Yuhao. Saat Tang Wutong menggerakkan trisula emasnya, armor skala naganya juga berubah menjadi emas. Auranya terlalu kuat dan mengekang. Bahkan orang-orang dari sekte Tang tidak dapat menerimanya, dan harus mundur. Para master jiwa di sekitarnya secara alami mundur lebih jauh. Huo Yuhao sangat tajam. Dia menebas dengan belatinya, dan sesuatu yang aneh terjadi. Belatinya sebenarnya membentuk banyak tonjolan padat. Mereka tampak sangat kacau dan berantakan. Namun jika dilihat lebih dekat, sebenarnya mengandung prinsip langit dan bumi. Lingkaran cahaya yang dilepaskan dari trisula emas hancur saat berbenturan dengan proyeksi padat. Namun, belati Huo Yuhao tidak bisa lagi membekukan senjata Tang Wutong. Tang Wutong menjadi semakin tercengang. Dia jelas tahu betapa kuatnya gerakannya. Dia tidak menyangka Huo Yuhao mampu menahan serangannya. Faktanya, Huo Yuhao berada di bawah tekanan lebih dari yang dia kira. Saat ini, dia telah melepaskan tarian naga hujan yang diberikan Nian Rongbing kepadanya. Belati Huo Yuhao memiliki nama yang sangat mendominasi, Seek of the Frozen Goddess, Morning Dew Dagger. Belati ini memiliki sejarah tersendiri. Sebelum Nian Rongbing menjadi dewa emosi, belati ini adalah senjata pertama yang ia peroleh saat ia menjadi terkenal di pesawatnya. Belati embun pagi ini adalah belati yang dibuat oleh seorang ahli pandai besi yang jiwa bela dirinya adalah belati dingin.
Setelah itu, Nian Rongbing memberikan batu Dewi Beku kepada tuan ini, yang menempelkannya pada belati dan menamakannya belati embun pagi. Belati ini mengikuti Nian Rongbing kemana saja, dan merupakan salah satu senjata terpentingnya. Setelah dia menjadi dewa, belati ini tetap berada di sisinya. Itu semakin kuat seiring dengan semakin tajamnya perasaan ilahi Nian Rongbing. Itu adalah senjata yang benar-benar saleh. Saat ini, Huo Yuhao tidak bisa sepenuhnya melepaskan kekuatan belati embun pagi ini. Dia belum memiliki kesadaran ilahi dan belum mewarisi tahta dewa emosi. Inilah sebabnya kekuatan jiwanya terkuras dengan cepat saat dia melepaskan tarian naga hujannya. Tentu saja, dia tidak kehabisan tenaga tanpa alasan. Saat dia menggunakan belati ini untuk melepaskan tarian naga hujan, pemahamannya tentang belati menjadi lebih dalam. Di saat yang sama, ini juga pertama kalinya dia merasakan rahasia belati ini. Batu Dewi Beku di belati ini mengeluarkan energi dingin yang kuat. Energi ini semakin mengembangkan dan menekan kekuatan jiwanya. Setelah itu, dia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam belati, mengerahkan kekuatan aslinya. Aura indera ketuhanan bahkan dilepaskan dari batu, semakin meningkatkan kekuatan jiwanya. Inilah sebabnya dia bisa melepaskan sebagian kekuatan senjata dewa ini. Itu juga karena dia kehabisan tenaga begitu cepat. Tang Wutong juga sama-sama kehabisan tenaga. Trisula emasnya sangat berat. Meskipun dia hanya menggunakan proyeksi Trisula, dia masih harus menopang sepertiga dari berat sebenarnya. Selain itu, dia juga menggunakan keterampilan yang saleh. Keduanya menjadi semakin lambat. Wajah Tang Wutong benar-benar merah, sementara Huo Yuhao menjadi semakin pucat. Kekuatan jiwa mereka terkuras dengan sangat cepat. Siapapun yang kekuatan jiwanya terkuras terlebih dahulu akan langsung kalah dalam pertarungan ini. Tiba-tiba, Huo Yuhao terhuyung sedikit, dan belatinya juga berhenti sejenak. Lingkaran cahaya yang dibentuk oleh Trisula Tang Wutong menghantamnya. Tubuh Huo Yuhao menegang. Dia tertahan oleh lingkaran cahaya, dan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Ujung Trisula emas diarahkan ke dada Huo Yuhao, tetapi Tang Wutong mengerucutkan bibir merahnya. Cahaya keemasan menyala, dan Trisula kembali menjadi tombak naga emas. Lingkaran emas di tubuh Huo Yuhao juga menghilang. Baru sekarang semua orang yang menyaksikan pertarungan itu menghela nafas lega. Bagian belakang kemeja mereka basah kuyup. Pertarungan ini terlalu seru. Dari bentrokan pertama hingga pamer gerakan besar berikutnya hingga pertukaran terakhir, tampaknya tidak terlalu meriah, tetapi perasaan malapetaka di udara belum pernah terjadi sebelumnya. Ji Juan sudah sangat muram. Ini karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang melawan Huo Yuhao atau Tang Wutong, mengingat kemampuannya saat ini. Dia adalah seorang fanatik pedang, dan karena itu dia sangat sensitif terhadap senjata. Belati embun pagi Huo Yuhao dan Trisula emas Tang Wutong sepenuhnya menghapus keinginannya untuk menantang salah satu dari mereka. Ini karena dia tahu bahwa pedang penghakimannya akan segera dihancurkan oleh kedua senjata itu. Hal yang sama akan terjadi pada aura pedangnya. Inilah perbedaan kualitas mereka. Bahkan jika dia menjadi seorang titlet Do Uluo, segalanya tetap tidak akan berubah. Dia hanya mungkin memiliki peluang jika dia adalah seorang transenden Do Uluo. Bagaimana mungkin orang lain tidak merasakan hal yang sama? Mereka telah mengetahui bahwa Huo Yuhao dan Tang Wutong sudah sekuat berjudul Do Uluo. Selain itu, mereka tidak sekuat judul Do Uluo biasa. Mereka bahkan mungkin bisa menantang Do Uluo transenden. Pantas saja skill fusion mereka begitu kuat. Pertarungan latihan telah berakhir. Tang Wutong menarik tombak naga emasnya saat dia berbalik dan pergi. Huo Yuhao buru-buru mengejarnya. Ada apa, Wutong? Tang Wutong tidak berkata apa-apa saat dia berjalan menuju tenda tempat dia beristirahat. Mereka berselisih sekarang. Untuk apa? Apakah ada yang tahu? Su Sanshi berbisik. Semua orang menggelengkan kepala dengan hampa, dan hanya Bei yang berpikir sejenak sambil berkata, Yuhao sengaja memberi Wutong kesempatan, dan menurutku dia mengetahuinya. Itulah alasan mengapa dia kesal. Benar-benar? Kenapa aku tidak melihatnya? Jiang Nanan sedikit tidak yakin. Bei tersenyum tipis dan berkata, kita semua tahu kemampuan Yuhao. Dia memberinya kesempatan sejak awal. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan spiritual blast ketika dia menghindar. Dia seharusnya menggunakan kejutan spiritual. Terlebih lagi, Yuhao tidak menggunakan mata asura miliknya dari awal hingga akhir. Dia tidak menggunakan tubuh asli jiwa bela dirinya. Jiang Nanan bertanya, bukankah Wutong juga tidak menggunakan tubuh asli jiwa bela dirinya? Bei menggelengkan kepalanya. Tidak, dia melakukannya. Saat Wutong menggunakan kemampuannya yang berhubungan dengan matahari emas keunguan itu, dia menggunakannya dengan tubuh asli jiwa bela dirinya. Yuhao juga menggunakan kebanggaan permaisuri es dan salju,
tetapi dia tidak menggunakan tubuh asli jiwa bela dirinya. Mengenai pertarungan mereka dengan senjata pada akhirnya, aku tidak mengerti itu. Tapi karena Wutong marah, pasti ada alasannya. Yu Hao kalah dalam pertarungan terlalu tiba-tiba, dan sepertinya dia tidak menghabiskan seluruh kekuatan jiwanya. Semua orang memahami segalanya sedikit lebih baik ketika mereka mendengarkannya. Su Sanshi terkekeh dan berkata, saya tidak mengira dia akan begitu kompetitif. Bei Bei melanjutkan, bagaimanapun juga, dia adalah seorang yang bergelar Douluo. Dia pasti merasa tidak enak badan karena judul Douluo tidak mengalahkan Sol Douluo, bahkan jika dia bertarung melawan Yu Hao. Dia seharusnya memberikan kekuatan penuhnya dalam pertarungan itu. Saya tidak menyangka mereka memiliki kartu truf seperti itu. Huo Yu Hao sudah mengejar Tang Wutong kembali ke tendanya saat ini. Ada apa, Wutong? Bicara padaku. Jangan marah, Huo Yu Hao pindah ke sebelah Tang Wutong dengan senyum malu-malu di wajahnya. Tang Wutong masih cemberut. Sesuatu di mata Huo Yu Hao bergeser ketika dia tiba-tiba menggunakan teleportasi instan dan muncul kembali tepat di seberang Tang Wutong, menghadapnya, dan menempelkan bibirnya ke bibirnya. Mata Tang Wutong langsung melebar saat bibir merahnya yang cemberut dicium. Kemarahan ringan di hatinya seperti pelampiasan yang segera menghilang. Namun pada saat berikutnya, seseorang berteriak kesakitan saat seberkas cahaya keemasan menghempaskannya dan membuatnya terlempar keluar dari tenda, yang sekarang memiliki lubang besar di dalamnya. Yang lain dari sekte Tang gemetar saat mereka melihat dari kejauhan. Bei Bei, Su Sanshi, dan Hichaito bertukar pandang saat pemikiran yang sama muncul di kepala mereka. Lagi pula, istrimu begitu kuat bukanlah hal yang baik. Yu Hao, Tang Wutong berlari keluar dari tendanya saat dia tiba di samping Huo Yu Hao, yang terbaring tak bergerak di tanah. Ledakan itu sangat dahsyat dan kuat, dan bahkan dia bisa merasakan bahwa Huo Yu Hao tidak menerima serangan itu dengan mudah. Huo Yu Hao mengerang saat dia berjuang bangkit dari tanah. Tubuhnya tiba-tiba bergoyang saat dia berdiri, dan dia jatuh ke pelukan Tang Wutong. Tang Wutong takut segilnya akan meledakannya sekali lagi, dan dia buru-buru menopangnya dengan tangannya. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak. Seluruh tubuhku sakit, aku tidak tahan lagi. Huo Yu Hao menutup matanya saat dia berbicara dengan ekspresi sedih di wajahnya. Tang Wutong buru-buru membantunya kembali ke tendanya. Ada ribuan orang yang menonton di luar, menurut mereka apa yang terjadi? Tang Wutong membantunya naik ke tempat tidur begitu mereka kembali ke tenda. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu sudah mewujudkannya. Siapa yang memintamu untuk menciumku? Huo Yu Hao terkekeh. Kamu terlalu manis saat cemberut. Aku tidak bisa menahannya, jadi aku harus mencium bibirmu. Hai, kapan ayah mertuaku akan melepas segel ini? Tang Wutong mendengus dan berkata, aku tidak akan setuju meskipun ayah ingin melepaskan segelku dengan kelakuanmu hari ini. Mengapa? Apa yang salah dengan kelakuanku? Huo Yu Hao tampak sedih. Tang Wutong menjawab, tentu saja kelakuanmu buruk. Kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu dari awal sampai akhir. Huo Yu Hao penuh dengan penolakan. Tidak. Saya hanya memiliki gaya bertarung yang berbeda. Apakah kamu tidak melihatku membalik semua kartu trufku pada akhirnya? Tapi lihat apa yang terjadi. Kitalah yang saling bertukar kartu truf. Untungnya, tidak ada orang luar. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah besar. Tang Wutong mendengus lagi. Jika orang lain tidak memahamimu, bagaimana mungkin aku tidak memahaminya? Kontrol Anda atas kekuatan spiritual berarti Anda sepenuhnya mampu beralih secara lebih rumit di antara jiwa bela diri Anda, dan Anda tidak boleh terlalu bingung dan berantakan. Terlebih lagi, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu benar-benar menghabiskan kekuatan jiwamu pada akhirnya? Huo Yu Hao berkata, tinggal sedikit lagi, jadi saya tidak bisa pingsan begitu saja, bukan? Kamu begitu penuh energi, dan karena pada akhirnya aku akan kalah, tidak masuk akal bagiku untuk menundanya lebih lama lagi. Tang Wutong cemberut. Omong kosong. Aku hampir mengeluarkan seluruh kekuatan jiwaku, dan tidak pasti siapa yang akan menang pada akhirnya jika kami berdua mengeluarkan seluruh kekuatan jiwa kami. Terlebih lagi, rohmu bisa bertarung secara mandiri. Mengapa Anda tidak menggunakannya? Dan Anda juga tidak menggunakan tubuh asli jiwa bela diri Anda. Aku tidak membutuhkanmu untuk memberiku kesempatan. Huo Yu Hao memegang pinggangnya dan berkata, kapan kamu menjadi begitu kompetitif? Tapi bukankah kamu juga menahan diri? Anda tidak menggunakan Clear Sky Hammer dari awal sampai akhir. Jangan bilang padaku bahwa kamu hanya memiliki satu cincin jiwa untuk jiwa bela diri itu, karena kamu memiliki kemampuan untuk menggabungkan dua jiwa bela diri bersama-sama. Sudut mulut Tang Wutong membentuk senyuman tipis, tetapi dia berkata, saya lupa.
Huo Yuhao menatap wajahnya yang lembut dan cantik yang masih marah ketika dia mendekati telinganya dan berbisik, "Aku benar-benar ingin menggigitmu." Tang Wutong tersipu. "Kamu sangat menyebalkan. Cepatlah berkultivasi untuk pulih. Bukankah kita masih pergi ke Laut Es? Satu gigitan tidak akan menunda kita terlalu lama. Kemarilah." Huo Yuhao mendekat dengan ekspresi tidak senonoh di wajahnya. Tang Wutong menghindar. Dia waspada saat dia menatapnya dan berkata, "Apakah kamu tidak takut segelku akan meledakkanmu lagi? Kondisimu sedang tidak baik saat ini." Huo Yuhao merasa sedikit kalah ketika mendengar kata-kata itu. Pukulan sebelumnya cukup berat, dan dia masih bisa merasakan sakit yang berdenyut-denyut di sekujur tubuhnya sampai sekarang. "Ayah mertua, kapan kamu akan muncul? Mohon ampunilah saya." Huo Yuhao jatuh kembali ke tempat tidur saat dia berseru ke langit. Tang Wutong tersenyum dan berkata, "Kamu harus berdoa lebih keras. Ayahku hampir tidak pernah ada. 3 pertempuran telah terjadi, dan 3 legiun insinyur jiwa Akademi Shrek menjadi lebih kohesif, sementara kekuatan bertarung mereka juga meningkat. Mereka menghancurkan lawannya di setiap kemenangan, dan itu sangat bermanfaat bagi kepercayaan diri mereka. Mereka telah menjarah sumber daya dalam jumlah besar, dan itu menutupi pengeluaran dan konsumsi harian ketiga legiun tersebut. Semangat kerja tinggi dan terus berkembang. Namun kini, pertarungan keempat tidak akan terjadi dalam waktu lama. Semua master jiwa hanya bisa tetap berada di demi planet spektral untuk berkultivasi dan menunggu." Huo Yuhao dan Tang Wutong meninggalkan demi planet spektralnya dengan tenang setelah beristirahat selama 1 malam. Mereka muncul di tepi Laut Es. Angin yang menusuk tulang bertiup saat keluar, dan Tang Wutong menggigil kedinginan. Huo Yuhao buru-buru menggendongnya saat mereka terbang tinggi ke langit. Mereka telah tinggal di dalam demi planet spektralnya selama 1 malam, dan hari kedua sudah tengah hari. Mereka memandang ke arah kota matahari timur dari langit, namun tidak dapat melihat banyak. Setidaknya, tidak ada jejak bala bantuan. Huo Yuhao telah mengantongi semua alat pengintai udara tanpa ampun setelah mereka selesai menjarah kota, dan menyimpannya di dalam demi planet spektralnya. Seluruh kota segera menjadi buta dan tuli. Mereka tidak memiliki satelit untuk menyampaikan informasi, dan mereka tidak dapat mengirim kabar ke daratan dalam waktu singkat untuk mengirim bala bantuan. Kota Matahari Timur adalah kota terbesar di utara, dan mereka harus mencari bantuan dari kota-kota besar di pedalaman agar mereka dapat menemukan kekuatan militer yang cukup kuat untuk mendukung mereka. Musuh mereka telah hilang, jadi hal terpenting bagi mereka adalah mengirimkan informasi sambil mengarahkan makanan ke kota. Target pertama Eastern Sun City adalah Oak City, yang merupakan target tim Huo Yuhao sebelumnya, ketika mereka mengirimkan utusan mereka. Oak City adalah salah satu gudang makanan terpenting di utara, tapi sayang sekali jawaban mereka negatif. Semua makanan yang tersisa di kota Matahari Timur hanya cukup untuk menghidupi warganya selama seminggu, dan bencana akan melanda jika hal itu ditunda lebih lama lagi. Para penguasa kota Matahari Timur begitu sibuk sehingga mereka sudah sibuk dengan pekerjaan mereka. Meskipun Huo Yuhao tidak tahu situasi sebenarnya, dia masih bisa menebak secara kasar. Dia tersenyum pada Tang Wutong dan berkata, "Saya memperkirakan kota Matahari Timur akan membutuhkan waktu seminggu untuk mengirimkan informasi apapun ke kota Radian. Saya ingin tahu bagaimana reaksi Su Tianran ketika dia mengetahui apa yang terjadi." Tang Wutong berkata, "Mudah-mudahan, dia akan mengubah pasukannya tepat waktu. Kami akan mencapai tujuan kami jika itu terjadi." Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Ini tidak akan sesederhana itu. Kekaisaran Matahari Bulan telah mengerahkan pasukannya untuk memulai invasi, dan mereka tidak akan mengubah strategi mereka dengan mudah hanya karena barisan belakang mereka menjadi sedikit tidak stabil. Oleh karena itu, masalah di garis depan tidak akan berubah kecuali bahaya di barisan belakang mereka mencapai ambang batas tertentu. Oleh karena itu, misi kami baru saja dimulai. Ketika tiba saatnya Su Tianran merasa kekacauan di barisan belakangnya mengancam kekuasaannya, maka kita memiliki peluang untuk berhasil menarik pasukannya di garis depan ke belakang. Tang Wutong berkata, "Ayo, kita pergi ke Laut Es." Huo Yuhao memegang tangan kecilnya, dan kekuatan Haodong mengalir ke seluruh tubuh mereka saat mereka terbang menuju Laut Es. Mereka berada di ekstreme north, namun permukaan laut belum sepenuhnya membeku. Lautan sangat luas dan tidak terlihat ujungnya, sementara air hangat mengalir di bawah ombak yang dingin. Hal ini mengakibatkan gunung es dan gletser raksasa muncul di atas permukaan laut, namun lautan tidak sepenuhnya membeku. Meski begitu, suhu di tempat ini sangat rendah sehingga orang normal tidak dapat bertahan hidup. Balok-balok es melayang di sepanjang permukaan es lautan saat angin dingin menusuk hingga ke tulang. Angin membawa sebagian bau laut yang menyengat dan dingin yang terus-menerus bertiup.
Huo Yuhao sama sekali tidak takut dengan hawa dingin. Terlebih lagi, kekuatan jiwanya pulih lebih cepat dalam lingkungan seperti itu, seperti dia adalah seekor ikan di air. Tang Wutong perlu menggunakan kekuatan jiwanya untuk mempertahankan diri dari hawa dingin. Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang berjudul Do Uluo, dan dia tidak disebut sebagai kupu-kupu naga Do Uluo tanpa alasan. Sedikit rasa dingin ini tidak dapat mengancamnya. Jika kita bertarung di Laut Es, Wutong, kamu bukan tandinganku. Huo Yuhao tertawa ketika berbicara. Tang Wutong terdengar agak tidak yakin. Bagaimana kamu tahu kalau kita belum mencobanya? Jika Anda tidak yakin, kita bisa bertarung lagi. Tidak. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Jika aku mengalahkanmu, hatiku sakit. Jika saya kalah, badan saya sakit. Ini berarti tidak masuk akal bagiku untuk bertarung sama sekali. Bagaimana aku bisa melawanmu? Huo Yuhao tertawa ketika berbicara. Tang Wutong memukulnya dengan lembut, tapi dia tersenyum. Keduanya terbang ke dalam. Mereka tidak terbang terlalu cepat, dan mereka tampak sangat santai, tetapi Huo Yuhao terus-menerus menyapu Laut Es untuk mencari gangguan pada kekuatan spiritualnya. Dia bahkan akan memperluas kekuatan spiritualnya ke dalam air laut untuk menyelidikinya. Ada banyak makhluk air yang berenang di bawah permukaan es, dan ada beberapa makhluk jiwa akuatik. Namun, mereka tidak berani menyerang Huo Yuhao dan Tang Wutong begitu mereka merasakan aura hebat mereka. Suhu terus menurun saat mereka terbang lebih jauh ke arah utara, sementara jumlah balok es yang mengapung terus meningkat. Gunung es yang sangat besar dapat dilihat kemanapun mereka pergi, dan ada beberapa gunung es yang sangat besar yang tampak seperti pulau-pulau kecil. Ada beberapa makhluk jiwa akuatik di permukaan es. Mereka memelototi Huo Yuhao dan Tang Wutong, tetapi mereka tidak berani mendekat. Soul Beast sangat sensitif, dan Huo Yuhao serta Tang Wutong tidak sengaja menutupi aura mereka. Makhluk jiwa normal yang memiliki budidaya relatif rendah tidak berani berpikir untuk menyerang mereka. Mereka terbang selama 15 menit, dan sekarang berada sangat jauh dari daratan. Huo Yuhao memanggil permaisuri salju dari lautan spiritualnya. Huo Yuhao bertanya, "Permaisuri salju, bagaimana kita bisa menemukan Putri Duyung?" Permaisuri salju muncul di samping Huo Yuhao dengan kilatan cahaya putih. Dia menarik napas dalam-dalam saat keluar, dan wajahnya dipenuhi kepuasan. Dia adalah wanita salju Icheski, jadi lingkungan sedingin es seperti ini adalah favoritnya. Permaisuri salju menjelaskan, sepanjang sejarah, Putri Duyung pernah hidup jauh di dalam laut es. Anda harus melanjutkan keluar. Jangan khawatir, Anda tidak akan berada dalam bahaya besar. Makhluk jiwa akuatik pada umumnya tidak bisa melawan kekuatan dan kecepatan yang kalian berdua miliki. Namun saat Anda bertemu lawan tangguh yang tidak dapat Anda kalahkan, terbanglah ke angkasa. Makhluk jiwa akuatik akan menjadi semakin lemah semakin jauh mereka dari laut. Semua makhluk jiwa akuatik dibatasi oleh fakta ini tidak peduli budidaya mereka. Kamu harus meneleponku lagi setelah terbang selama 2 jam dengan kecepatanmu saat ini, dan aku akan menemukan cara untuk memanggil Putri Duyung itu untukmu. Baiklah. Huo Yuhao mengangguk setuju. Mata permaisuri salju penuh kerinduan saat dia melirik laut es di sekitarnya sebelum dia kembali ke tubuh Huo Yuhao. Itu bukan karena dia tidak ingin terbang di atas laut es bersama Huo Yuhao. Jika dia berada di luar saat mereka terbang dengan kecepatan tinggi, dia akan menambah beban dan konsumsi energi Huo Yuhao. Huo Yuhao jauh lebih percaya diri setelah pertarungannya dengan Tang Wutong kemarin. Jika dia bekerja sama dengannya, bahkan Do Luo Transcendent biasa pun tidak bisa mengalahkan mereka. Bahkan jika lawan tertentu lebih kuat, tidak bisakah mereka melarikan diri jika tidak bisa mengalahkannya? Selanjutnya, mereka berada di laut es, di mana kemampuannya diperkuat secara signifikan. Tanpa membicarakan hal lain, balok-balok es yang keras itu semuanya adalah konduktor ledakan es miliknya. Dia tidak perlu takut apapun bahkan jika dia dihadapkan dengan sejumlah besar makhluk jiwa akuatik. Dia memegang tangan Tang Wutong saat mereka mempertahankan kecepatan tinggi sekitar 1000 meter di atas permukaan laut sambil melangkah lebih jauh. Huo Yuhao percaya diri, tapi dia tidak ceroboh. Dia menggunakan deteksi spiritual dari awal hingga akhir sehingga dia bisa merasakan segala sesuatu yang berubah di sekitarnya. Sangat sedikit makhluk jiwa yang muncul di langit di atas laut es. Setidaknya, mereka belum menemukan makhluk jiwa apapun sepanjang perjalanan mereka. Jelas sekali bahwa tempat ini seperti zona terlarang bagi makhluk jiwa terbang. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Mereka tidak dapat lagi merasakan daratan apapun, namun semakin banyak gunung es mulai muncul di permukaan lautan. Seluruh lautan tampak putih saat mereka menatap ke cakrawala, dan semakin sulit untuk melihat air. Suhu di tempat ini semakin mendekati suhu di wilayah inti ekstreme North.
Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong, dan dia terus-menerus menggunakan kalajengking giok permaisuri es untuk menyerap rasa dingin dari tubuhnya ke dalam tubuhnya untuk menghilangkannya. Dia bisa membantu Tang Wutong menghemat kekuatan jiwa untuk mempertahankan diri dari hawa dingin dengan cara ini. Tidak ada orang lain selain kita. Ketenangan dengan hanya es, salju, dan lautan luas sungguh menyenangkan. Tang Wutong tersenyum ketika dia berbicara dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao tertawa dan berkata, tempat ini terlalu sepi. Mungkin terasa aneh dan baru selama 1 atau 2 hari, tapi Anda mungkin akan merasa terlalu kesepian jika harus tinggal di tempat ini terlalu lama. Tang Wutong mengedipkan mata dan berkata, apakah toleransi saya terhadap kesepian serendah itu? Huo Yuhao melanjutkan, saya hanya berbicara tentang kondisi manusia normal. Aku tidak akan membiarkanmu kesepian jika kamu bersamaku. Aku ingin makan ikan bakarmu. Tang Wutong tertawa ketika dia berbicara. Huo Yuhao terkejut ketika dia buru-buru meletakkan jari telunjuknya ke bibirnya. Sayangku, kita berada di atas permukaan lautan yang luas. Meskipun makhluk jiwa akuatik di bawah laut es tidak semuanya makhluk jiwa tipe ikan, kebanyakan dari mereka berkerabat. Jika kita memanggang ikan di tempat seperti ini, kita akan berkelahi dengan semua makhluk jiwa di sini. Tang Wutong terkikik dan berkata, saya hanya bercanda. Lihatlah betapa takutnya kamu. Ekspresi Huo Yuhao tiba-tiba berubah saat senyumannya menghilang. Matanya menjadi fokus saat dia menatap ke arah tertentu, dan dia menarik Tang Wutong saat mereka mulai melambat. Ada sepasang mata sedingin es yang menatap ke arah mereka dari gunung es besar di kejauhan. Itu adalah makhluk hidup yang sangat besar, dan ada beberapa ratus di antaranya yang tergeletak di atas gunung es. Huo Yuhao menarik Tang Wutong karena dia bisa merasakan permusuhan yang kuat dari mereka. Apa itu? Tang Wutong menatap ke kejauhan dengan rasa ingin tahu. Penglihatannya tidak bisa dibandingkan dengan penglihatan Huo Yuhao, tapi dia masih bisa merasakan sesuatu di kejauhan dengan bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao. Ada banyak monster jiwa hitam, dan ukurannya berbeda-beda. Yang terbesar memiliki panjang lebih dari selusin meter, dan memancarkan warna biru samar. Yang terkecil hanya berukuran sedikit lebih panjang dari 1 meter, dan masing-masing memiliki 2 gading tajam yang menonjol dari mulutnya. Iblis laut? Ada banyak sekali. Huo Yuhao sedikit mengernyit. Si Devil Walrus adalah spesies makhluk jiwa akuatik yang sangat khas. Master jiwa tidak mengerti banyak tentang makhluk jiwa akuatik, tetapi telah ada pengenalan tentang makhluk jiwa akuatik ketika mereka belajar di Akademi Shrek. Si Devil Walrus adalah spesies makhluk jiwa yang dianggap relatif jinak, dan karakteristik mereka yang paling menonjol adalah kemampuan pertahanan mereka yang luar biasa tangguh. Si Devil Walrus yang sudah dewasa akan memiliki panjang lebih dari 7 meter, dan si Devil Walrus dianggap dewasa jika sudah dibudidayakan lebih dari 100 tahun. Kerangkanya yang panjangnya 7 meter sangat berotot, dan tebal kulitnya lebih dari 10 cm. Kulit mereka sangat keras, dan sangat tahan terhadap segala jenis serangan fisik. Si Devil Walrus yang berada di laut es mungkin juga sangat tahan terhadap serangan tipe es dan tipe api. Tentu saja, semua makhluk jiwa memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Dibandingkan dengan pertahanan mereka yang tangguh, mereka kurang dalam menyerang dan kecepatan. Si Devil Walrus menjadi jauh lebih cepat di dalam air. Mereka sangat lambat ketika berada di atas air. Mereka hanya memiliki beberapa kemampuan untuk mengendalikan air atau es untuk menyerang, dan serangan tersebut tidak dianggap kuat. Walrus setan laut hidup berkelompok, dan 10 walrus membentuk kawanan. Beberapa ratus walrus yang muncul pada saat yang sama, setidaknya, tidak disebutkan dalam ajaran Akademi Shrek. Huo Yuhao membuat penilaian akurat hanya dengan satu pandangan. Si Devil Walrus ini memiliki peringkat budidaya yang sangat rata-rata. Yang terkuat adalah monster jiwa 10.000 tahun, dan ada 3 di antaranya. Ada yang lain memiliki budidaya yang berbeda-beda, bahkan ada yang berumur 10 tahun. Sepertinya tempat ini adalah habitat aslinya. Huo Yuhao menjelaskan hal ini kepada Tang Wutong saat dia menariknya ke rute baru. Si Devil Walrus pada budidaya ini tidak mengancam mereka sama sekali. Selanjutnya, mereka terbang ribuan meter di langit. Dengan pemahaman Huo Yuhao tentang si Devil Walrus, bahkan mereka yang memiliki budidaya 10.000 tahun tidak dapat menyerang pada jarak lebih dari 1.000 meter. Mereka hanya akan terbang di atasnya. Dari sudut pandangnya, ini hanyalah selingan kecil dalam perjalanan mereka melintasi laut es. Huo Yuhao dan Tang Wutong terbang dengan sangat cepat melintasi langit, dan mereka baru saja akan terbang di atas gunung es tempat berkumpulnya walrus itu. Tepat pada saat ini, beberapa si Devil Walrus terkemuka mengeluarkan beberapa benda aneh. Mereka tampak seperti cangkang keong emas muda yang besar. 12 walrus mengeluarkan cangkang seperti itu, dan mulai meniupnya dengan kuat hingga suara trompet yang dalam terdengar.
Ekspresi Huo Yuhao dan Tang Wutong berubah ketika mereka mendengar suara-suara itu, karena mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa udara di sekitar mereka menjadi tegang. Aliran udara di sekitar mereka sepertinya menghilang sepenuhnya pada saat berikutnya saat mereka merasakan tubuh mereka terjatuh dengan cepat. Makhluk hidup manapun yang ingin terbang di angkasa harus bergantung pada aliran udara. Mereka harus menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk melawan arus udara agar mereka bisa terbang. Ketika semua aliran udara dan bahkan substansi fisik menghilang dari langit, mereka akan berada dalam ruang hampa yang sangat bersih. Mereka tidak dapat memanfaatkan apapun, sehingga mereka akan terjatuh karena tarikan gravitasi. Bahkan alat jiwa tipe terbang kelas 9 di belakang mereka menjadi tidak berguna dalam keadaan seperti itu. Sayap terentang yang tidak bisa mengandalkan aliran udara apapun tidak ada gunanya. Jatuh dari ketinggian 1000 meter di langit sama sekali tidak lucu. Meskipun Huo Yuhao tidak tahu apa yang telah dilakukan walrus itu, dia selalu bisa tetap tenang saat menghadapi bahaya. Huo Yuhao menarik tangan Tang Wutong saat dia segera pergi ke belakangnya dan melingkarkan tangannya di pinggangnya, sementara sayap naganya terentang selebar mungkin. Bahkan jika tidak ada aliran udara di langit, mereka masih akan menghasilkan hambatan dalam proses menjatuhkannya. Mereka bisa mengurangi kecepatan jatuhnya selama mereka bisa memanfaatkan hambatan udara. Cahaya keemasan muncul dari mata Huo Yuhao. Tang Wutong dapat dengan jelas merasakan melalui deteksi spiritual bersama Huo Yuhao bahwa kekuatan spiritualnya telah terkunci pada sepotong es yang mengambang di permukaan laut tepat di bawah mereka. Huo Yuhao mengepalkan tangan kirinya pada saat berikutnya ketika bongkahan es yang mengapung itu meledak menjadi jutaan keping dengan ledakan yang keras, dan kekuatan ledakan yang luar biasa membawa gelombang udara dan air laut ke langit. Huo Yuhao dan Tang Wutong sudah berada sekitar 300 meter dari permukaan laut dengan kecepatan luar biasa tinggi. Hambatan udara itu terdorong ke atas saat sayap Tang Wutong menangkap angin dan memperlambatnya. Hambatan udara itu menghilangkan penurunan cepat mereka sebelum jatuh ke permukaan laut sekali lagi. Jatuh dari ketinggian 300 meter bukanlah masalah besar bagi individu sekuat mereka. Tang Wutong mengerutkan kening saat matanya membelalak ke arah kawanan si Devil Walrus. Aura yang kuat muncul di sekelilingnya saat dia mengangkat tangan kanannya, dan tombak naga emasnya muncul di genggamannya. Tidak heran kalau dia marah. Mereka hanya terbang ke depan, mengurus urusan mereka sendiri, dan sama sekali tidak berniat memprovokasi walrus itu. Namun, si Devil Walrus ini tiba-tiba menyerang mereka, dan serangan itu bisa berakibat fatal. Jika mereka tidak mendapat respon yang tepat, jatuh dari ketinggian seperti itu niscaya akan berakibat fatal, karena banyak sekali gunung es di bawah mereka. Kedua belah si Devil Walrus yang sedang meniup cangkang keong emas sedikit terkejut saat mereka melihat mereka berdua turun dengan damai. Pemimpinnya melolong ke langit, dan beberapa ratus walrus dibagi menjadi dua tim untuk mengepung Huo Yuhao dan Tang Wutong. Cahaya dingin berkedip di mata Tang Wutong saat pembunuhan menyebar di udara. Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak lagi menyerang dan membunuh makhluk jiwa sejak mereka menyatu dengan roh mereka. Namun, mereka tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian jika makhluk buas malah memprovokasi dan menyerang mereka. Tunggu, Wutong. Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong. Tang Wutong meliriknya, dan aura pembunuhnya segera menghilang. Meskipun dia kadang-kadang sedikit arogan dan keras kepala, dan meskipun dia kompetitif ketika bertarung melawan Huo Yuhao, dia selalu menjadi orang yang mengambil keputusan ketika mereka berada di luar. Dia harus memberikan rasa hormat yang cukup pada suaminya. Huo Yuhao menatap si Devil Walrus terbesar yang memimpin, dan dia menyampaikan pesan dengan kekuatan spiritualnya. Mengapa kamu menyergap kami? Kami tidak mempunyai niat buruk. Semua manusia berhak mati. Si Devil Walrus itu hanya memiliki budidaya 10.000 tahun, dan jelas bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. Namun, tidak ada masalah dalam berbicara melalui kesadarannya. Huo Yuhao membagikan tanggapannya kepada Tang Wutong melalui deteksi spiritual. Huo Yuhao mengerutkan kening dan menjawab, tidak semua manusia pantas mati. Kami tidak memiliki niat buruk dalam perjalanan kami ke Laut Es. Kami hanya ingin mencari Putri Duyung. Anda telah menyerang kami dengan begitu gegabah. Apakah kamu tidak takut membawa bencana pada sukumu? Walrus terbesar melolong marah. Ia mengayunkan keong emas di kaki depannya dengan kuat hingga suara senandung yang dalam itu terdengar sekali lagi. Kalian semua harus mati. Anda berani datang ke sini untuk mencari Putri Duyung. Kalian semua harus mati karena datang ke Laut Es. Pidato walrus itu sedikit tidak jelas, tapi Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan permusuhan yang kuat yang datang darinya. Huo Yuhao di sini bukan untuk menjadi musuh makhluk jiwa akuatik. Sebaliknya, dia berharap bisa menjalin hubungan dengan makhluk jiwa akuatik seperti yang dia miliki di hutan Great Star Dou.
Jika itu mungkin, maka manusia akan mempunyai lebih banyak pilihan terhadap roh. Lebih banyak master jiwa kemudian akan memilih roh, dan mereka tidak perlu membunuh monster jiwa untuk mendapatkan cincin jiwa. Oleh karena itu, dia menahan amarah di dalam hatinya sambil merendahkan suaranya dan berkata, "Jangan melakukan kesalahan ini. Saya tidak ingin membunuh atau menyakiti anggota suku Anda." Para si Devil Walrus telah membentuk lingkaran di sekitar mereka pada saat ini, dan mereka bergerak menuju Huo Yuhao dan Tang Wutong dengan cepat. Beberapa walrus berkedip-kedip dengan cahaya biru saat mereka menembakkan peluru es ke arah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Peluru es ini berwarna biru es, dan terdapat gelombang kekuatan jiwa yang sangat jelas dan kuat saat melesat melintasi langit. Itu adalah kerang ledakan es. Itu adalah salah satu keterampilan jiwa khas Devil Walrus, dan juga dianggap sebagai bakat bawaan mereka. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan lembut ketika dia menyadari bahwa membujuk mereka adalah sia-sia. Dia meningkatkan jangkauan deteksi spiritualnya saat dia mencakup semua walrus di dalamnya. Sesuatu yang mengejutkan semua walrus terjadi segera setelahnya. Kerang ledakan es yang terbang menuju Huo Yuhao dan Tang Wutong membeku pada saat yang sama, dan semuanya meledak di langit saat meledak menjadi partikel es yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah. Partikel-partikel kecil es melayang di udara, dan mereka benar-benar mengembun menjadi butiran salju saat mereka mulai menari saat badai salju meletus dari dalam. Badai salju ini datang terlalu tiba-tiba dan terlalu dahsyat. Kedua belah si Devil Walrus bahkan tidak bereaksi saat badai salju menyapu anggota suku mereka ke udara. Beberapa ratus walrus menari dan berputar-putar di langit, dan mereka semua menjerit dan berteriak karena kaget dan panik. 12 walrus terkemuka tercengang. Mereka hampir bisa melihat anggota suku mereka dimutilasi dan dimusnahkan dalam badai salju. Musuh mereka sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga sama sekali. Tang Wutong menoleh dan menatap Huo Yuhao. Dia bisa melihat cincin jiwa kedelapannya bersinar. Huo Yuhao menggunakan badai salju beruang es. Dia tidak menggunakan Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya. Dia memilih menggunakan Blizzard karena Blizzard lebih eksplosif. Namun, suhunya tidak serendah Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya. Walrus yang mengepung dan menyerang mereka semuanya langsung tersapu. Selanjutnya, badai salju mulai bergerak menuju 12 walrus terkemuka. Kedua belas walrus itu sangat terkejut. Ini adalah serangan menakutkan yang sepenuhnya seperti fenomena kosmologis, dan mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk menolaknya. Para walrus mulai melolong marah setelah keterkejutan sesaat mereka, dan mereka menembakkan peluru es ke arah Huo Yuhao dan Tang Wutong berulang kali. Namun, peluru-peluru ini meledak dengan sendirinya tidak lama setelah ditembakkan, dan mereka sama sekali tidak bisa mendekati Huo Yuhao atau Tang Wutong. Badai salju telah tiba, dan kedua belas walrus itu kehilangan harapan. Namun pada saat berikutnya, mereka terkejut menyadari bahwa badai salju tidak menyerang mereka sama sekali ketika badai itu tiba. Para walrus bahkan tidak bereaksi ketika badai salju mulai mereda, dan walrus setan laut melayang turun dari langit di atas kepingan salju satu demi satu saat mereka mendarat dengan stabil di samping mereka. Setiap walrus masih ketakutan dan panik, tapi mereka tidak terluka sama sekali saat mendarat. Tidak ada satupun walrus yang hilang ketika mereka muncul kembali di samping pemimpin mereka saat badai salju benar-benar menghilang, seolah-olah mereka tidak menyerbu dan menyerang Huo Yuhao atau Tang Wutong sama sekali. Ekspresi para pemimpin walrus berubah total. Mereka semua telah berkultivasi setidaknya 10.000 tahun, dan mereka sudah memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Mereka secara alami dapat mengetahui betapa sulitnya apa yang baru saja dilakukan Huo Yuhao. Mengontrol keterampilan jiwa sedemikian rupa adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Meski menggunakan badai salju untuk menyapu semua walrus ke udara juga sulit, hal itu bisa dilakukan dengan kekuatan yang cukup. Badai salju bahkan bisa membunuh semua walrus itu. Namun, mengendalikan seluruh kawanan agar jatuh dari langit dan mendarat kembali di tanah tanpa terluka sama sekali bukanlah hal yang mudah. Huo Yuhao harus tepat hingga ke setiap walrus. Kapasitas kendali seperti itu jauh melebihi imajinasi mereka. Manusia ini sangat kuat. Walrus terkemuka meletakkan cangkang keong emas di tangan mereka pada saat yang sama, dan tidak lagi memikirkan untuk melawan Huo Yuhao. Lawan mereka bisa saja memusnahkan seluruh suku mereka jika dia mau. Huo Yuhao menarik Tang Wutong. Mereka tidak mendekati kawanan itu, dan sebaliknya, Huo Yuhao menyampaikan pesan dengan kesadarannya kepada walrus terbesar. Sekarang apakah kamu mengerti bahwa kami tidak memiliki niat buruk? Jika kami bermusuhan, kami dapat memusnahkan kawanan Anda sepenuhnya. Pemimpin walrus itu meraung. Putri Duyung telah mengeluarkan larangan. Semua manusia yang memasuki laut es adalah musuh, dan mereka harus dimusnahkan.
Bahkan jika kamu membiarkan kami pergi, akan ada makhluk jiwa akuatik lainnya yang akan berurusan denganmu. Ini adalah jawaban dari pemimpin walrus, tapi dia sudah meletakkan keong emas di tangannya. Huo Yuhao menatap keong emas dengan rasa ingin tahu dan bertanya, apa itu? Mengapa hal itu membuat kami jatuh dari langit? Keong suci, segel langit. Si Devil Walrus tidak menyembunyikan apapun sama sekali. Huo Yuhao dan Tang Wutong saling bertukar pandang, dan mereka bisa melihat keseriusan di mata satu sama lain. Salah satu alasan terbesar mengapa mereka percaya diri untuk menjelajah laut es adalah karena mereka bisa terbang. Kebanyakan makhluk jiwa akuatik tidak bisa terbang, dan bahkan jika mereka bisa, makhluk jiwa ini tidak dapat bersaing dengan Huo Yuhao dan Tang Wutong dalam hal kecepatan terbang. Itu berarti mereka bisa mundur kapanpun mereka mau. Si Devil Walrus jelas tidak dianggap sangat tangguh di antara makhluk jiwa akuatik, tapi mereka dilengkapi dengan cangkang keong suci, yang bisa mengunci langit. Ini berarti makhluk jiwa akuatik harus memahami dan mengembangkan banyak metode dan tindakan serupa. Mereka tidak bisa bertarung di langit, tapi mereka bisa memaksa manusia atau makhluk jiwa yang terbang di udara untuk jatuh. Tidak heran tidak ada makhluk jiwa tipe terbang di udara di atas lautan luas ini. Mungkin mereka semua telah punah dalam pertarungan melawan makhluk jiwa akuatik. Selamat tinggal. Huo Yuhao tahu bahwa tidak ada banyak alasan untuk mendiskusikan apapun dengan walrus ini. Namun, konflik mereka sebelumnya tidak sepenuhnya sia-sia. Pertama, mereka telah menemukan bahwa makhluk jiwa akuatik memiliki beberapa tindakan untuk mengunci langit. Kedua, mereka mengetahui tentang kebencian Putri Duyung terhadap manusia. Mereka terbang ke langit sekali lagi, tapi sekarang terbang pada ketinggian yang jauh lebih rendah. Bagaimanapun, mereka akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan jika mereka jatuh setelah tindakan yang mengunci langit itu digunakan. Semakin tinggi mereka terbang, mereka akan semakin dirugikan. Mereka mempertahankan ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Mereka tidak akan terluka sedikit pun jika terjatuh dari ketinggian itu. Tentu saja, semakin dekat mereka dengan permukaan laut, semakin banyak masalah yang bisa mereka hadapi.